guys, welcome back to Monica Story Channel. Jadi hari ini ketepatan di Filipina itu Holy Week. Jadi ada libur 2 hari guys, yaitu hari Kamis dan Jumat. Jadi semuanya itu tutup guys, mall tutup, MRT tutup, bus tutup, gak ada sama sekali guys. Dan ketepatan di hari ini, video ini aku akan kasih kalian edukasi aja deh guys. Wow. Edukasi biaya apa yang perlu kalian keluarkan selama 1 bulan tinggal di Filipina. Aku akan kasih tahu di video kita yang sekarang. Yang pertama, yang harus kalian itu adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal aku adalah apartemen. Dimana apartemen aku ini, aku harus bayar 13.000 peso guys. Dan kenapa aku pilih apartemen? Karena itu lebih safety guys. Kenapa safety? Kita ini adalah pendatang. Jadi ketika pendatang, kita pasti memilih tempat yang lebih safety. Apalagi di Filipina, tingkat kriminalnya itu lumayan tinggi, ya kan? Jadi apartemen aku itu habiskan 13.000. Tapi begitu kita masuk, kita itu harus bayar 1 bulan advance dan 1 bulan deposit. Jadi kita harus kalikan 2, dimana itu jadi 26.000. Jadi begitu kalian masuk, kalian harus bisa mempersiapkan uang 26.000 peso untuk apartemen atau tempat tinggal kalian sendiri. Dan apartemen aku ini ada yang namanya sistem kontrak. Sistem kontrak ini misalnya di aku adalah 6 bulan. Jadi dari aku masuk sampai 6 bulan ke depan, aku itu tidak boleh kemana-mana guys. Jadi kalau misalnya nih kalian ada indikasi ingin keluar, gak mau memperpanjang lagi kontraknya, itu bisa digunakan 2 bulan terakhir sebelum kontraknya habis. Jadi depositnya bisa digunain ya guys. Selanjutnya adalah biaya air. Nah, biaya air ini itu tergantung di lokasi dan tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi rate-nya berbeda-beda. Tapi untuk aku, sebulan itu aku bisa menghabiskan sekitar 400 peso guys. Jadi itu masih tergolong murah. Selanjutnya adalah biaya air minum. Jadi air minum ini aku ada sediain 2 galon. Jadi 2 galon ini satunya 40 peso. Jadi kalau 2 itu 80 peso. Dan itu aku bisa habisin dalam seminggu. Jadi kalau 4 minggu itu sekitar 320 peso. Jadi 320 peso ini khusus untuk porsi aku dalam minum aja guys. Jadi air minum menghabiskan 320 peso untuk 1 bulan. Selanjutnya adalah biaya listrik. Jadi biaya listrik di sini itu aku bisa menghabiskan dalam 1 bulan bisa mencapai 2.300 sampai 2.800. Jadi ini tergantung dari pemakaian masing-masing sih guys. Tapi kalau untuk aku ada aircon, ada kulkas, dan biaya-biaya lainnya. Jadinya sekitar 2.300 sampai 2.800 peso. Oh iya, buat announcement untuk kalian juga. Jadi kalau di sini hal yang paling bagusnya itu adalah misalnya nih ada keinginan untuk mati air atau misalnya mati listrik, mereka itu akan kasih pengumuman atau announcement dulu. Jadi kita nggak usah khawatir, kita bisa preparing sebelum keadaan tersebut terjadi. Selanjutnya adalah biaya laundry. Nah, biaya laundry ini aku itu bisa menghabiskan seminggu itu 300 sampai 500 peso. Tergantung di mana kiloannya ya guys. Cuman kenapa aku lebih memilih untuk laundry? Karena yang pertama ya aku kerja kan guys dari Senin sampai Jumat. Jadi aku memutuskan untuk laundry dan itu mempermudah juga. Dan kebetulan apartemen aku itu di bawahnya ada laundry. Jadi di lantai 1 aku bisa laundry dan itu deket dengan apartemen aku. Jadi aku nggak susah-susah guys. Dan yang paling penting itu pasti biaya transportasi kan guys. Di luar daripada biaya tempat tinggal, pasti juga harus ada yang namanya biaya transportasi. Nah ini tips juga nih buat kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian mau cari tempat tinggal, itu sesuaikan dengan yang terdekat dari kantor. Kenapa? Karena di sini itu serba macet guys, kemana-mana macet. Apalagi kalau misalnya di sini itu kan naik angkot atau naik bus itu kan pasti ribet, ya kan? Dan itu pasti macet guys kalau jam kerja. Jadi aku sih kasih tips ke kalian, pilihlah tempat tinggal itu yang dekat dengan kantor kalian. Aku pilih apartemen yang dekat dengan kantor aku. Jadi kalau aku itu hanya menghabiskan biaya naik tricycle atau beca. Kalian bisa lihat sih guys beca apa yang gimana sih bentuk beca yang di Filipina, kalian bisa lihat sih di video aku juga ada videonya. Dan itu menghabiskan sekitar 60 peso sehari, berarti sekitar 1.200 peso kan guys sebulan. Itu masih berhitung murah lah guys. Dan yang paling penting ketiga yaitu adalah grocery.
Mungkin buat yang kalian hobinya makan di luar, tapi buat aku, dimana aku sih nggak makan tiap hari ya, maksudnya nggak masak tiap hari di rumah. Jadi Senin sampai Jumat itu mungkin aku bisa makan di luar kantor. Nah, tapi kalau untuk weekend atau Sabtu dan Minggu, aku pasti akan masak. Nah, biaya aku itu bisa sekitar 5.600 hanya untuk grocery, dan itu sebulan guys. Jadi di situ sudah termasuk ada sayur, ada makanan-makanan berat, ada beras. Nah, cuman karena aku tidak masak tiap hari, jadinya sayurnya itu nggak terlalu banyak, dan aku bisa manage-nya, jadi sebulan masih cukup. Buat kalian mungkin bisa tips juga nih, kira-kira ingin lihat belanja apa dan ingin grocery seperti apa, bagaimana keadaan grocery di Filipina, aku juga udah ada videonya. Nanti kalian bisa lihat juga di video aku berapa banyak biaya yang aku keluarkan untuk grocery sebulan, ada videonya guys. Itu benar-benar bisa membantu kalian juga mengenai bagaimana nih untuk pemilihan dalam manage uang, ya kan? Karena pasti nih untuk grocery itu ada hal-hal yang perlu kita beli, dan itu mungkin nggak tahan kalau misalnya sebulan. Nah, tapi kalau aku bisa manage-nya karena sayurnya itu aku nggak perbanyak sih guys, karena aku cuma masak di weekend doang. Oke guys, jadi itu tadi ada beberapa hal yang harus kalian perlu tahu ya guys. Jadi biaya tempat tinggal di sini, berapa besar biaya yang perlu kalian keluarkan dari tempat tinggal, dari makan, grocery, listrik, air, itu semua sangat penting kan guys. Semoga dengan informasi yang aku berikan ini, kalian ini bisa tahu nih berapa banyak nih estimasi gaji yang perlu kalian terima supaya pengeluaran-pengeluaran itu bisa kalian penuhi. Dan total semua biaya akomodasi aku nih ya, dari biaya transportasi, biaya gedung Monik tinggal di gedung gitu, apartemen maksudnya ya guys, apartemen, laundry, air, nah itu semua sekitar 24.000 sampai 25.000 peso. Nah itu semua tergantung lagi ya guys. Jadi aku nggak matokin nih harus segitu, cuman paling nggak itu adalah estimasi kalian. Jadi kalian sudah tahu nih berapa biaya yang perlu kalian keluarkan untuk sebulan kebutuhan kalian sendiri. Jadi itu kan tergantung lagi ya lifestyle kalian. Ada yang tinggi, ada yang mungkin itu rendah, ada yang mungkin itu sudah sesuai. Nah itu kembali lagi ke kalian. Jadi aku nggak motokin kalian harus 24.000 atau 25.000. Yang penting di sini adalah kalian sudah tahu nih istilahnya estimasi pengeluaran kalian. Jadi ketika kalian ingin melamar kerja di Filipina, kalian sudah bisa mengestimasi gaji yang perlu kalian terima supaya kebutuhan kalian terpenuhi. Oke guys, jadi video aku sampai di sini dulu. Aku udah sharing-sharing nih ke kalian, edukasi ya kan, biaya bagaimana dalam pemilihan apartemen, berapa besar biayanya, apa yang perlu kalian persiapkan, mulai dari 1 bulan advance, 1 bulan deposit. Jadi hal-hal seperti ini harus kalian pengetahuin. Dan juga hal yang perlu kalian tahu adalah pemilihan tempat tinggal itu harus dekat dengan kantor ya guys, supaya nggak ribet macet kemana-mana, apalagi jam kerja. Nah buat kalian nih, kira-kira edukasi apa lagi nih yang mau kalian ketahuin dari aku tentang Filipina? Aku akan kasih tahu ke kalian bisa komentar ya, kalian mention nih kalian ingin lihat apa lagi untuk di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya guys video aku. Jadi buat kalian semoga suka, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memprepare ya kan, kira-kira nih siapa nih kalian yang mau datang ke Filipina atau mau pergi ke luar negeri, kira-kira sudah bisa preparing biaya untuk per bulan bagaimana. Oke guys, karena ya kembali lagi ya guys, standar gajinya itu kan berbeda-beda. Setidaknya ketika mereka memberitahukan kepada kalian gaji yang ingin mereka berikan, kalian sudah tahu nih, oh pengeluaran saya seperti ini besarnya, jadi kalian bisa manage itu. Oke guys, semoga informasi ini berguna buat kalian, dan selanjutnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini guys. Kalian tunggu video aku selanjutnya. Oke guys, bye.